Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Palani Putra dengan NIM 1A 119117 Kehutanan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pembibitan. Pembibitan atau pembenihan. Pembibitan atau pembenihan merupakan satu tahapan yang sangat penting dalam proses budidaya tanaman. Pembenihan dan pembibitan yang dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan bibit yang berkualitas baik. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha budidaya tanaman yang diusahakan adalah dengan menggunakan bibit yang baik. Macam-macam pembibitan. Yang pertama, pembibitan sementara. Pembibitan ini umumnya tidak terlalu luas dan hanya digunakan 1-3 tahun. Letaknya disesuaikan dengan lokasi penanaman dan bahan bangunan sederhana. Keuntungannya adalah, yang pertama, kesuburan tanah relatif masih baik. Yang kedua, biaya pengangkutan bibit lebih murah. Yang ketiga, kondisi lingkungan mirip antara lokasi pembibitan dengan pemanenan. Adapun kerugiannya adalah, yang pertama, tidak tersedianya tenaga ahli yang terlatih dan biaya relatif lebih tinggi karena tenaga kerja tersebar di beberapa lokasi berbeda. Yang kedua, pembibitan permanen. Pembibitan ini biasanya berukuran luas, dipergunakan untuk jangka waktu yang lama, dan bangunan dibuat permanen. Keuntungan dari pembibitan ini adalah, yang pertama, bila penanaman bibit tidak menggunakan polybag, maka pengolahan tanah dapat dilakukan secara mekanis. Yang kedua, kesuburan tanah bisa diperbaiki dengan pemupukan. Yang ketiga, pengawasan lebih efisien. Yang keempat, penerapan teknologi pembibitan lebih mudah dilakukan. Dan yang kelima, administrasi bibit lebih mudah dilaksanakan. Perhitungan kebutuhan benih dan luas pembibitan. Kebutuhan benih sama dengan jumlah bibit dibagi jumlah biji per kilogram kali persentase perkecambahan. Luas pembibitan sama dengan 100/60 kali jumlah kebutuhan bibit dikali 0,01 meter persegi. Umumnya, luas pembibitan yang bisa dimanfaatkan untuk penempatan bibit adalah 60% dari luas total lokasi pembibitan, sedangkan 40% lainnya digunakan untuk kebutuhan jalan dan bangunan, sumber air, dan lain-lain. Langkah-langkah pembangunan pembibitan. Yang pertama, pemilihan lokasi pembibitan. Jauh dari gangguan ternak atau pengganggu lain seperti banjir. Keamanan bibit merupakan salah satu prioritas pertama dalam tahap pembibitan. Untuk itu, lokasi pembibitan harus jauh dari gangguan ternak atau hewan lain, serta jauh dari gangguan lain seperti banjir. Selanjutnya, dekat dengan lokasi penanaman. Pemilihan lokasi pembibitan yang dekat dengan lokasi penanaman ini adalah untuk mempermudah penanaman, mengurangi biaya pengangkutan bibit, dan mengurangi stres bibit yang akan dipindahkan. Selanjutnya, mudah terjangkau. Pemilihan lokasi yang mudah dijangkau bertujuan agar pembibitan dan pemeliharaan bibit dapat dilakukan dengan lebih baik. Lokasi yang mudah dijangkau membuat tenaga kerja akan lebih mudah mencapai lokasi. Kemudian, datar dengan kemiringan maksimal 5%. Lahan datar akan memudahkan dalam membuat desain lokasi pembibitan. Lokasi yang datar ini juga akan mempermudah peletakan bibit dalam polybag dan juga peletakan bak persemaian. Selanjutnya, tingkat kesuburan baik, terutama untuk penyapihan tidak dengan menggunakan polybag. Selanjutnya, dekat dengan sumber air. Air merupakan kebutuhan vital dalam tahap pembibitan. Untuk mempermudah pelaksanaan pembibitan, maka akan sangat membantu jika lokasi pembibitan dipilih dekat dengan sumber air. Walaupun demikian, jika sumber air tidak tersedia secara alami, seperti sungai, anak sungai, atau danau rawa, maka dapat dibuat sumber air buatan seperti sumur atau embung buatan.
Langkah yang kedua adalah pembukaan lahan. Pembukaan lahan dapat dilakukan secara manual dan mekanis. Untuk pembibitan yang tidak begitu luas, maka pembukaan secara manual akan jauh lebih baik, terutama dari aspek penyerapan tenaga kerja dan untuk menjaga kesuburan tanah lokasi pembibitan. Pohon-pohon yang tidak terlalu mengganggu tidak perlu ditebang. Pohon-pohon ini dapat dimanfaatkan sebagai pelindung. Langkah yang ketiga adalah pengadaan sarana dan prasarana. Sarana penunjang yang perlu untuk satu lokasi pembibitan adalah sarana jalan, gudang peralatan dan saprodi, gudang penampungan media tanam, bedeng tabur, bedeng sapi, dan instalasi penyiraman. Sarana jalan dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pengangkutan saprodi, media tanam, dan benih. Kecuali itu jalan juga berguna untuk pengawasan dan pemeliharaan bibit. Ukuran jalan disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Gudang peralatan dan saprodi digunakan untuk menyimpan peralatan dan sarana produksi yang diperlukan dalam pembibitan. Gudang untuk saprodi harus lebih bersih dan tidak lembab, terutama untuk penyimpanan pupuk. Pupuk yang disimpan dalam tempat lembab akan menggumpal. Bahan kimia harus disimpan dalam lemari khusus dan tidak terjangkau oleh anak-anak. Gudang penyimpanan media tanam dapat juga dibuat langsung sebagai tempat percampuran media, bahkan jika perlu dibuat tempat khusus untuk pembuatan kompos. Bedeng tabur. Bedeng tabur diperlukan jika benih yang akan diusahakan pada pembibitan mempunyai ukuran yang relatif kecil. Bedeng tabur ini dapat dibuat dari papan dengan ukuran 1 kali 5 meter atau bak plastik berukuran lebih kecil, umpamanya 50 kali 50 kali 25 cm. Ukuran bedeng tabur ini tergantung jumlah benih yang akan disemaikan. Permukaan bedeng sebaiknya ditinggikan 10-15 cm dan dari permukaan tanah. Permukaan bedeng sebaiknya ditinggikan 10-15 cm dari permukaan tanah. Bedeng tabur ini dibangun di bawah naungan dengan ketinggian 75 cm di bagian barat dan 50 cm di bagian timur. Bedeng sapi digunakan untuk meletakkan bibit dari hasil penyemaian. Bedeng sapi ini dapat dibuat dengan lebar 1 meter dan panjang sesuai kebutuhan dan ukuran lokasi pembibitan. Bedeng sapi ini sebaiknya ditinggikan 10-15 cm dari permukaan tanah. Naungan dapat dibuat dengan ketinggian 150 cm di bagian timur dan 120 cm di bagian barat. Operasional pembibitan. Yang pertama, pemilihan jenis. Jenis tanaman yang akan diusahakan harus dipilih. Acuan yang dapat digunakan untuk memilih jenis tersebut adalah kegunaan dan manfaat jenis yang akan diusahakan, seperti kayu, bukan kayu, atau buah, daun, akar, dan bunga, atau lain-lain. Fungsi lain, ekologi, dan konservasi. Yang selanjutnya, mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kemampuan beradaptasi ini ditentukan oleh kemampuan tanaman untuk tumbuh pada suatu kondisi lingkungan tertentu. Berdasarkan kemampuan ini, maka tanaman dapat dikelompokkan atas 2 kelompok, yaitu kelompok tanaman lokal, yaitu jenis tanaman yang secara alami tumbuh pada suatu lokasi. Contoh Dipterocarpaceae atau kelompok meranti, sungkai, jelutung, tembesu, bulian, dan lain-lain. Yang selanjutnya jenis dari luar atau eksotik, yaitu tanaman yang sengaja ditanam pada suatu lokasi yang secara alami jenis tanaman tersebut tidak tumbuh. Contoh jati, karet, dan lain-lain. Yang kedua adalah pengadaan benih. Benih yang akan diusahakan dapat berasal dari kebun benih, yaitu kebun yang telah dengan sengaja dirancang dan dibangun untuk menyediakan benih. Contohnya kebun benih Subanjerigi, Sumatera Selatan yang memproduksi benih akasia dan gemelina. Benih juga dapat diambil dari tegakan benih. Tegakan benih berbeda dengan kebun benih, karena pada tegakan benih yang dijadikan adalah pohon-pohon yang telah ada di kawasan hutan atau
kebun. Pohon-pohon yang telah ada diseleksi dan dipelihara sebagai pohon induk. Syarat-syarat pohon yang dapat dijadikan sebagai pohon induk adalah punya pertumbuhan baik dan sehat, mempunyai kualitas hasil yang baik, sudah dewasa atau matang, bukan pohon tunggal yang hidup terisolir, menghasilkan buah dalam jumlah yang cukup banyak. Beberapa masalah dalam pengadaan benih terutama untuk tanaman hutan antara lain: pertama, waktu pembuangan dan pembentukan buah yang tidak teratur. Data tentang pembuangan tanaman tropis masih sangat terbatas. Informasi yang ada menunjukkan bahwa tumbuhan hutan tropis berbunga dan berbuah tidak teratur. Umumnya bunga berbentuk pada musim panas dan buah masak pada musim penghujan. Yang kedua, kualitas dari pohon induk. Untuk mendapatkan benih dengan kualitas yang baik, maka benih harus dipanen dari pohon induk yang baik. Untuk mendapatkan pohon induk yang demikian, maka sebelum pemanenan harus dilakukan inventarisasi pohon-pohon yang bisa dijadikan pohon induk. Pohon-pohon tersebut ditandai dan jika memungkinkan dipetakan. Selanjutnya, cara pengambilan atau pemanenan benih. Pohon yang dijadikan induk harus sehat dan pertumbuhan baik dan cukup matang. Oleh karena itu, biasanya pohon induk berukuran besar dan tinggi. Kondisi pohon yang demikian menjadi penghambat dalam pengambilan atau pemanenan benih. Waktu pengambilan benih. Untuk buah yang mudah pecah dan biji yang diterbangkan angin, maka pengambilan benih harus dilakukan sebelum buah pecah. Buah yang telah masak biasanya ditandai dengan perubahan warna buah, misalnya dari hijau menjadi merah atau coklat. Penyimpanan benih. Banyak benih, terutama benih jenis pohon-pohon dari hutan tropis yang tidak tahan disimpan. Jika disimpan untuk jangka waktu yang lama, maka benih ini akan turun daya tumbuhnya. Jenis pohon ini antara lain kelompok meranti. Benih kelompok meranti hanya dapat disimpan pada kelembapan 50-70%. Cara untuk menyimpan benih jenis ini adalah dengan cara memasukkan benih ke dalam plastik dan menyimpannya pada suhu 4 derajat Celcius, seperti dalam kulkas. Hanya sayangnya tidak semua benih dari kelompok meranti yang bisa disimpan dengan cara ini. Oleh karenanya, cara terbaik yang bisa dilakukan adalah langsung atau tanpa menyimpan, menanam benih yang dipanen. Yang terakhir, perlakuan benih. Benih yang memiliki daging buah harus dibuang terlebih dahulu, daging buahnya sebelum ditanam. Perlakuan benih. Benih yang memiliki daging buah harus dibuang terlebih dahulu daging buahnya sebelum ditanam. Karena daging buah ini dapat mengundang semut dan serangga lain dan tidak jarang daging buah ini mengandung bahan kimia yang dapat menghambat perkecambahan benih. Pemanenan benih. Benih harus dipanen pada saat benih sudah masak secara fisiologis. Buah yang telah masak biasanya ditandai dengan perubahan warna, misalnya dari hijau menjadi merah atau coklat. Untuk buah yang mudah pecah, maka pemanenannya harus dilakukan sebelum buah tersebut pecah. Untuk itu diperlukan pengamatan yang cermat tentang waktu pembungaan dan berapa lama diperlukan waktu sampai buah tersebut masak. Umumnya pemanenan benih harus dilakukan dengan memanjat pohon atau menggunakan galah. Pengumpulan benih dari benih yang telah jatuh sebaiknya dihindarkan, karena kemungkinan benih tersebut sudah cukup lama jatuh atau sudah diserang oleh hama atau serangga. Sumber dari mana benih diperoleh harus dicatat. Penanganan benih. Proses penanganan benih terdiri dari ekstraksi, yaitu tindakan mengeluarkan benih dari buah dan memisahkan bagian yang lain. Cara ekstraksi berbeda-beda tergantung kepada jenis buah dan benihnya. Sebelum ekstraksi, biasanya buah dijemur dahulu di bawah panas matahari 3-5 hari. Setelah ekstraksi, benih disortasi atau dipilih dan dipisahkan dari bagian yang lain yang terikut. Benih yang baik yang dipilih untuk dijadikan bahan perbanyakan.
Penyimpanan benih. Karena perbedaan waktu penyimpanan benih. Karena perbedaan waktu ketersediaan benih dengan waktu penyemaian, maka biasanya benih harus terlebih dahulu disimpan. Tetapi tidak semua benih bisa disimpan lama. Benih yang tidak tahan lama disimpan seperti damar atau agatis sp, kelompok meranti atau Aurelia sp, dan mahoni sebaiknya langsung ditabur dengan penyimpanan. Sedangkan benih akasia, gemelina, dan sengon dapat disimpan cukup lama dalam lemari es. Perlakuan benih. Secara umum, benih akan berkecambah jika dikecambah dalam kondisi lingkungan yang sesuai. Tapi ada beberapa jenis benih yang memerlukan perlakuan khusus untuk memecahkan dormansi atau masa istirahat benih. Perlakuan yang dapat dilakukan secara sederhana adalah: pertama, cara mekanis, yaitu perlakuan benih dengan cara mekanis seperti dikikir atau diamplas. Cara ini digunakan untuk benih dengan cangkang atau kulit biji yang keras seperti benih kemiri atau kenari. Yang kedua, cara fisik. Dapat dilakukan dengan cara merendam benih dalam air dingin atau panas selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, cara kimia, yaitu perlakuan benih dengan menggunakan bahan kimia seperti asam sulfat atau H2SO4 95% untuk benih kemiri atau kenari. Benih kemiri direndam 15-20 menit dalam asam sulfat. Penaburan benih. Penaburan benih bertujuan untuk memperoleh kecambah yang baik dan sehat. Cara penaburan benih berbeda tergantung kepada ukuran benihnya. Ukuran benih yang sangat kecil seperti eukaliptus, benih terlebih dahulu dicampur dengan pasir dengan perbandingan 1:10. Sedangkan untuk benih dengan ukuran lebih besar dapat langsung ditabur dalam larikan. Bahkan untuk benih yang besar seperti durian atau bulian, tidak perlu disemaikan terlebih dahulu. Media tabur. Sebagai media tabur dapat digunakan pasir baik yang kasar atau yang halus. Media terlebih dahulu disterilisasi dengan cara digongseng sampai berwarna hitam. Bedeng tabur dapat dibuat dari kayu atau bak plastik. Ukuran disesuaikan dengan kebutuhan. Penyarpihan bibit. Penyarpihan adalah proses pemindahan bibit dari bedengan tabur atau bak perkecambahan ke polybag atau bedeng sarpih lainnya. Sebelum kecambah dipindahkan, kecambah terlebih dahulu disiram sehingga media lebih gembur sehingga akar lebih mudah tercabut tanpa merusak. Kemudian bibit dipindahkan sementara ke bak berisi air. Air ini bisa dicampur dengan fungisida atau pestisida. Bibit yang dipindahkan adalah bibit yang sudah berkembang cukup baik. Bibit yang berada dalam bak air ini kemudian dipindahkan ke dalam polybag yang telah disiapkan. Pemindahan ke polybag dilakukan dengan cara membuat lubang tanam dalam 3-4 cm dengan menggunakan kayu. Bibit dipindahkan, kemudian lubang tanam kembali ditutup dan dipadatkan. Pemindahan bibit sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Dalam pemindahan bibit, akar tidak boleh tertekuk karena akan mengganggu pertumbuhan. Ukuran polybag yang digunakan juga beragam, tergantung kepada seberapa besar bibit akan dipindahkan ke lapangan. Secara umum, polybag dengan ukuran diameter 10 cm dan tinggi 15 cm dapat digunakan untuk bibit dengan ukuran 50 cm dan polybag dengan ukuran diameter 5 cm dan tinggi 12 cm dapat digunakan untuk bibit dengan ukuran 15-20 cm waktu dipindahkan ke lapangan. Media tanam. Media tanam untuk bibit pada fase penyapihan tergantung kepada bahan yang ada di lapangan. Tahap permukaan atau topsoil dapat digunakan sebagai media tanam dicampur dengan pasir, pupuk kandang, atau kompos. Perbandingan yang dapat digunakan untuk ketiga bahan ini adalah 7:2:1. Media lain yang dapat digunakan adalah gambut yang dicampur dengan sekam padi dengan perbandingan 7:3. Untuk meningkatkan kesuburan media tanam, tiap meter kubik dapat ditambahkan dengan 2,5 kg pupuk NPK. Untuk mencegah serangan jamur dan serangga, media dapat ditambahkan 300 gram per meter kubik.
Media tanam dimasukkan ke dalam polybag setidaknya 1 minggu sebelum bibit dipindahkan. Selama masa inkubasi, polybag disiram 1 kali sehari. Penyiraman ini bertujuan untuk membuat proses pematangan kompos atau pupuk berjalan dengan lebih baik. Dengan dilakukan penyiraman, media tanam menjadi basah secara merata sehingga bibit mendapat suplai air dengan cukup. Pemeliharaan. Pertama, penyiraman. Penyiraman dapat dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore, atau dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jika kondisi media tanam masih cukup lembab pada sore hari dan tanaman kelihatan segar, berarti persediaan air cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Secara sederhana, penyiraman dapat dilakukan dengan menggunakan gambor. Pemupukan. Pemupukan dilakukan bertujuan untuk menyediakan unsur hara yang diperlukan oleh bibit tanaman. Sehingga kebutuhan pupuk ini tergantung kepada jenis tanaman, umur, dan jenis media tanam yang digunakan. Jika media tanam yang digunakan diambil dari tanah yang subur dan menggunakan pupuk kandang atau kompos yang cukup banyak, maka pupuk tambahan yang diperlukan lebih sedikit. Jenis-jenis pupuk. Secara umum pupuk dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pupuk alami dan pupuk buatan. Yang termasuk pupuk alami adalah kotoran ternak seperti ayam, sapi, kambing, dan kerbau. Yang disebut pupuk kandang ialah pupuk hijau, yaitu sisa bagian tanaman yang digunakan sebagai pupuk. Sisa tanaman ini dapat langsung dibenamkan dalam media tanam, tetapi jika untuk pembibitan, sebaiknya sisa-sisa tanaman ini dibuat kompos terlebih dahulu. Kompos dapat dibuat dengan cara membuat galian lubang di tanah, kemudian sisa tanaman dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Sisa tanaman ini dimasukkan dalam berlapis-lapis, di mana pada setiap lapisannya dapat ditambahkan dengan pupuk urea atau pupuk kandang. Agar kompos matang secara merata, secara rutin bahan kompos tersebut diaduk secara merata. Sedangkan yang disebut pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik. Biasanya pupuk ini dapat dibeli di toko-toko pertanian. Kelompok pupuk ini yang sudah banyak dikenal adalah urea, TSP, SP36, KCL, dan lain-lain. Kecuali pupuk yang mengandung unsur hara tunggal tersebut, ada juga pupuk buatan yang mengandung lebih dari 1 unsur hara. Pupuk ini disebut pupuk majemuk. Pada kemasan pupuk majemuk biasanya disebutkan kandungan masing-masing unsur hara. Contoh nutrisi hara super dengan kandungan N33P banding 40% dan K banding 16%. Ini berarti dalam pupuk tersebut mengandung 33% nitrogen, 40% fosfor, dan 16% kalium. Cara pemberian pupuk. Untuk media perkecambahan, maka pupuk tidak diberikan karena jika terjadi kesalahan justru pemberian pupuk pada fase ini dapat mengakibatkan kematian bibit. Hal ini dikarenakan bibit masih terlalu kecil dan tidak tahan terhadap perubahan konsentrasi pada air tanah. Kalau pemupukan juga akan dilakukan, maka pupuk yang akan digunakan adalah pupuk fosfat atau TSP dengan takaran 50-125 gram per 5 meter persegi. Pupuk dasar untuk bibit di penyapian dapat digunakan pupuk TSP atau SP36 dengan takaran 1 gram atau 1 sendok teh per polybag. Sedangkan untuk pemupukan lanjutan dapat digunakan pupuk majemuk NPK 15,15 sebanyak 60-65 gram yang dilarutkan ke dalam air 10 liter air. Kemudian larutan ini disemprotkan ke bibit yang berumur minimal 1 bulan di penyapian. Pemupukan ini dilakukan secara teratur 2 minggu sekali. Penggunaan pupuk dengan cara semprot ini bertujuan mengurangi risiko kematian bibit akibat pemupukan. Pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit merupakan salah satu permasalahan terbesar dalam bidang pertanian, sehingga tidak mengherankan jika begitu banyak usaha dan cara yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan hama dan penyakit tersebut. Beberapa cara pengendalian tersebut antara lain: yang pertama, cara kultur teknis. Menjaga kebersihan lokasi penanaman adalah salah satu cara pengendalian hama dan penyakit dengan cara kultur teknis. Cara lain yang dapat digunakan adalah mengatur saluran drainase, menyiram bibit seperlunya, dan memangkas pohon peneduh yang tidak diperlukan. Cara tersebut untuk mengurangi kelembapan lokasi pembibitan.
Lokasi yang lembab adalah tempat yang sangat disukai oleh jamur untuk berkembang. Cara mekanis, yaitu cara pengendalian hama dan penyakit dengan cara mekanis sederhana seperti mengambil dan membunuh hama yang ditemukan di pembibitan, memangkas dan memusnahkan bagian tanaman yang terserang penyakit. Cara ini yang paling murah dan mudah untuk dilaksanakan. Yang ketiga, cara biologi. Cara ini adalah dengan memanfaatkan musuh alami untuk mengendalikan hama dan penyakit. Contoh yang paling sederhana adalah pengendalian tikus dengan menggunakan burung hantu atau penggunaan jamur antagonis untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Yang keempat, pengendalian terpadu. Pengendalian secara terpadu merupakan kombinasi berbagai cara pengendalian hama dan penyakit. Yang kelima, cara kimia. Cara pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan bahan kimia atau pestisida semakin luas digunakan. Bahan kimia dapat menggunakan berbagai merek dagang di pasaran. Berikut ini beberapa istilah yang digunakan untuk membagi bahan kimia berdasarkan kegunaannya. Insektisida adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan serangga. Fungisida untuk mengendalikan jamur. Nematisida untuk mengendalikan cacing dan herbisida untuk mengendalikan gulma. Penggunaan bahan kimia untuk mengendalikan hama dan penyakit secara serampangan dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, tanah, air, tumbuhan, dan hewan, dan manusia. Dampak jangka pendek yang bisa terjadi adalah keracunan. Tingkat keracunan dapat sangat ringan yang ditandai dengan gejala pusing dan mual, tetapi juga dapat terjadi keracunan berat yang dapat mengakibatkan kematian. Sedangkan dalam jangka panjang dapat terjadi akumulasi atau penumpukan bahan kimia dalam tubuh, baik yang secara langsung terserap melalui pernapasan atau yang masuk melalui makanan dan air yang diminum. Efek dari penumpukan bahan kimia dalam tubuh dapat menimbulkan risiko peningkatan kerentanan terhadap serangan penyakit seperti kanker dan lain-lain. Pengendalian gulma. Pengendalian gulma sebaiknya dilakukan secara mekanis, yaitu dengan menggunakan alat sederhana seperti parang, cangkul, arit, dan lain-lain. Dengan cara mekanis ini, maka serapan tenaga kerja akan semakin banyak. Penggunaan herbisida sebaiknya juga menjadi pilihan yang terakhir. Pengendalian gulma dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pemotongan akar. Pemotongan akar dilakukan untuk akar yang keluar dari polybag. Pemotongan dapat dilakukan dengan menggunakan gunting stek. Tujuan dari pemotongan akar ialah yang pertama mencegah tumbuhnya akar utama yang keluar dari polybag. Yang kedua merangsang pertumbuhan akar-akar samping atau lateral. Seleksi bibit dan transportasi. Sebelum bibit dipindahkan ke lapangan, terlebih dilakukan seleksi bibit sehingga hanya bibit yang layak tanam yang diangkut ke lokasi penanaman. Kriteria umum bibit yang baik adalah: yang pertama, kondisi bibit segar dan berwarna hijau. Yang kedua, bebas dari serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, akar tumbuh dengan baik yang ditandai dengan kekompakan media tanam dalam polybag. Dan yang keempat, batang kokoh dan tumbuh lurus. Setelah bibit diseleksi, bibit kemudian ditempatkan dalam wadah yang dapat dibuat dari kayu atau menggunakan karung. Semua bibit dalam satu wadah diikat dengan tali untuk mengurangi guncangan selama pengangkutan. Sebelum diangkut, bibit disiram terlebih dahulu. Bibit yang telah sampai di lokasi penanaman sebaiknya diletakkan pada tempat yang teduh untuk mengurangi resiko kematian bibit setelah dipindahkan. Bibit yang tidak lolos seleksi masih dapat dipelihara untuk tahap penanaman berikutnya. Bibit yang telat untuk dipindahkan sehingga ukurannya sudah besar dapat dibuat stam. Stam adalah bibit yang dipotong pada bagian akar dan pucuknya sehingga yang tertinggal hanya sebagian batang dan sebagian akar. Panjang stam dapat bervariasi antara 20 sampai 40 cm, di mana 2/3 bagiannya merupakan bagian batang dan 1/4 merupakan bagian akar. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.